Bayangin orang yang kelihatannya biasa aja, pendiam, ternyata dia nyimpen rahasia gelap di rumahnya. Bukan rahasia biasa, tapi 9 kepala manusia yang ditumpuk di cooler box. Gila nggak tuh? Nah, ini tuh bukan cerita fiksi atau bukan cerita film horor, tapi ini kisah nyata dari negara Jepang tentang Takahiro Shiraishi yang sekarang dijuluki orang-orang sebagai Twitter killer. Salah satu kasus paling disturbing dari Jepang. Tapi sebelumnya, hai, makasih yang udah klik video ini. Semoga kalian dilancarkan segala urusannya. Kalau kalian suka sama video ini, bantu share ya. Jadi, Shiraishi ini lahir tahun 1990 di Zama, Prefektur Kanagawa, Jepang. Dari luar dia tuh nggak ada yang aneh-aneh, pendiam, kelihatan normal-normal aja. Bahkan tetangganya bilang dia kayak anak muda biasa. Tapi sebenarnya dari kecil tuh dia udah punya sisi manipulatif. Dia biasa bohong buat manfaatin orang. Tapi nggak ada yang nyangka dia bakalan jadi sejauh ini. Di tahun 2017, dia tinggal di sebuah apartemen kecil di Zama. Apartemen ini yang nantinya bakal jadi TKP dari tragedi mengerikan yang bakal ngeguncang satu negara. Kita semua tahu kalau Jepang itu adalah negara maju, tapi di balik majunya Jepang banyak banget orang yang kesepian, depresi, bahkan ada yang pengen menghabisi nyawanya sendiri. Nah, dari sini nih, Shiraishi sadar. Dia tuh ngemanfaatin media sosial, khususnya Twitter, buat nyari target. Dia bikin akun samaran, terus ngepost kayak gini. Siapa yang pengen harakiri? Aku bisa nemenin kamu. Aku juga pengen mengakhiri hidup. Dengan gaya seakan-akan dia bisa jadi teman terakhir atau partner buat mengakhiri hidup bareng. Dia berhasil narik orang-orang yang lagi rapuh banget. Kebanyakan cewek muda, umur belasan sampai awal 20-an. Lu kebayangkan orang yang lagi down banget ketemu stranger yang nawarin jalan keluar bareng. Akhirnya jadi gampang banget percaya. Terus gimana kronologinya sampai bisa ada 9 kepala? Jadi antara Agustus sampai Oktober 2017, dalam waktu cuma 3 bulan, Shiraishi menghabisi 9 orang, 8 cewek muda, 1 cowok yang kebetulan pacara salah satu korban. Modusnya tuh gini, korban dia aja ketemuan, dibawa ke apartemennya. Di sana mereka tuh dicekik sampai akhirnya mengakhiri hidup. Ada juga yang diperkosa sebelum atau sesudah dihabisi. Yang bikin makin gila, mayat-mayat itu dimutilasi, bagian tubuh dipotong-potong, terus dimasukin ke cooler box. Bayangin bro, lu tinggal di sebelahnya, terus lu punya tetangga yang nyimpen koleksi kepala manusia. Terus apa yang bikin kasus ini terungkap? Polisi akhirnya nyampe ke Shiraishi gara-gara laporan keluarga korban. Mereka lacak lewat Twitter dan ketemu jejaknya ke apartemen di daerah Zama. Oktober 2017, polisi ngegerebek tuh apartemennya dan langsung shock ngelihat kondisi di dalamnya. Mereka nemuin 9 kepala manusia, tulang-tulang dan cooler box numpuk di apartemen kecil itu. Aromanya tuh busuk banget sampai satu gedung aja tuh kecium. Dari situ, kasus ini tuh jadi headline nasional di Jepang. Nah, setelah ketahuan ngoleksi kepala manusia, polisi nangkep si Shiraishi ini. Pas diinterogasi, Shiraishi bilang, awalnya dia tuh nggak ada tuh niat mau menghabisi korbannya. Katanya cuman pengen cari duit sama seks. Tapi lama-lama dia tuh makin berani. Dia manfaatin orang-orang yang udah lemah mentalnya. Jadi bukan cuma soal menghabisi, tapi juga soal kontrol. Lu bayangin, orang udah rapuh, nyari temen di internet, malah ketemu predator yang ngehancurin hidup mereka. Di pengadilan tahun 2020, pengacaranya sempat bilang kalau beberapa korban itu setuju buat menghabisi hidup bareng. Tapi hakim bilang, konsen kayak gitu nggak berlaku. Ini jelas penghabisan nyawa. Akhirnya, Shiraishi dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Nah, ini baru beneran hukuman nih, nggak kayak di Konoha. Pada Juni 2025, setelah bertahun-tahun di penjara, Shiraishi beneran dieksekusi gantung. Jepang biasanya jarang banget ngumumin eksekusi mati, tapi berita ini langsung bikin heboh. Sebagian warga lega karena monster ini akhirnya meninggal. Tapi ada juga yang mikir kasus ini bukannya cuma soal Shiraishi, tapi juga masalah sosial, kayak depresi, kesepian, dan gampangnya orang jatuh ke perangkap di media sosial. Kasus Twitter killer nunjukin kalau internet tuh bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi bisa jadi tempat kita cari teman, curhat, atau support. Tapi di sisi lain ada predator yang siap manfaatin kelemahan kita.
Shiraishi bukan cuman penghabis nyawa, tapi juga cermin dari gimana rentannya orang-orang yang lagi down kalau nggak ada support system. Jadi kalau lo lagi ada di titik gelap, ingat selalu ada cara lain. Ada orang-orang yang peduli, ada Tuhan. Dan jangan pernah percaya sembarangan sama stranger dari internet. Gimana menurut lo? Shiraishi ini murni monster psikopat atau korban dari tekanan sosial di Jepang yang bikin dia kayak gitu? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan cerita creepy nyata lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.